Jadi abis suntik hari kedua, rasanya tuh bloating parah, lihat nih. Ini sumpah hamil, lihat keras banget. Sekeras-keras itu, keras banget. Lihat dari samping. Tuh, oh my god, bloating parah. Sumpah. Semangat. Welcome back to my channel, Nana Ricardo. Jangan lupa sebelum melanjutkan cerita di video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe dulu. Jadi di video ini itu gue membawa berkas sebesar ini. Video ini akan menceritakan tentang perjalanan IVF gue dan Ryan. Sebenarnya sih harusnya berdua sama Ryan, cuman karena Ryan lagi pergi petualangan dan ini adalah video yang tanpa disengaja dibuat. Kira ya udahlah, karena memang ada beberapa cuplikan-cuplikan video yang sebenarnya gue posting di Instagram kayak gitu. Mungkin dengan video ini bisa share sama orang yang nonton atau sama followers gue, subscriber gue yang juga mengalami struggling untuk mempunyai anak. Sebelumnya itu gue itu sudah coba-coba ke beberapa dokter kayak gitu. Dan ini adalah dokter yang ketiga yang gue coba. Tapi memang untuk di Indonesia itu gue selalu mencoba di Bunda, rumah sakit Bunda. Walaupun banyak yang bilang rumah sakit Bunda tuh mahal, ini itu bla 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 bla. Ya sih, gue pernah di Indonesia itu coba di beberapa rumah sakit yang lain gitu. Tapi kayaknya tuh gue merasakan kalau di rumah sakit Bunda itu kayak ngerasa lebih homey gitu. Video ini tanpa endorsan ya, jadi ini benar-benar apa yang gue rasakan gitu. Nah akhirnya ada beberapa yang teman gue sih merekomen coba ke dokter ini, dokter itu, bla bla bla. Seperti yang sekalian tahu, gue itu sebenarnya sudah menikah dari tahun 2008 kayak gitu. Ini adalah jilid kedua dan juga masih dengan episode yang sama mencoba untuk mempunyai anak gitu. Jadi IVF ini itu adalah pengalaman pertama gue gitu. Awalnya akhirnya memutuskan IVF, kenapa baru sekarang? Karena udah kekejar umur udah 37 tahun. Nah, jadi semakin kita tua, jadi keberhasilan itu persentasinya juga akan semakin rendah. Nah, kemarin gue nanya sama si dokter yang sekarang itu berapa persentasi di umur gue ini gitu. Nah itu di bawah 50%, which is kayak mungkin 40% kayak gitu. Dan itu juga semuanya tergantung dengan pola hidup lo sehari-hari juga gitu. Gue akhirnya mencoba ke dokter yang sekarang gue lagi jalan bareng nih, namanya dokter Batara gitu. Kenapa gue pilih dokter Batara? Sebenarnya sih agak cheesy karena orang Batak, terus udah gitu anak Tuhan juga gitu. Ya semoga dengan doanya dokter Batara bisa dipakai sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan berkat keturunan dalam rumah tangga gue gitu. Dan kalau misalkan orang Batak mungkin kita sepikiran gitu kan ya. Karena pada saat lo mulai IVF itu tuh lo harus bener-bener menstop semua kebiasaan-kebiasaan buruk lo gitu. Akhirnya pas pada start mulai IVF, dokter langsung bilang nggak boleh ini itu, dan listnya tuh panjang langsung gitu. Jadi pas lo ketemu sama si dokter itu langsung ya oke, kapan mau mulai bla bla bla. Biasanya lebih bagus kalau misalkan lo mau start untuk mau program itu di hari haid kedua itu atau hari haid ketiga itu lo datang ke dokter gitu. Memang agak risih karena pada saat itu dokter akan USG dalam gitu, transvaginal gitu. Nah itu sebenarnya gunanya apa? Dia mau lihat nih, karena pada saat lo mau program dia akan dilihat itu ke dalam telur-telur yang bisa dirangsang pada saat lo mau program itu gitu. Makanya disuruhnya di hari haid kedua atau ketiga gitu. Nah setelah itu jadi dokter juga bisa lihat nih kira-kira cukup gak telur-telur yang akan dirangsang untuk si program kita ini gitu. Nah setelah itu biasanya direspin untuk obat-obat. Kalau misalkan yang mau IVF itu langsung dikasih IVF atau insem itu sama, langsung dikasih suntikan itu progesteron atau apa namanya, nanti ini ada di sini nih cuplikan videonya. Jadi akan dikasih beberapa rangkaian suntikan, itu bisa lo pilih suntik untuk setiap hari ke dokter ke rumah sakit, atau kalau misalkan lo berani untuk nyuntik diri lo sendiri, atau kalau kayak gue selalu Ryan yang suntikin gitu. Dan gue itu bikin di jam yang selalu sama. Nah kemarin itu gue bikin di jam 8 malam itu gue udah mulai suntik gitu. Kenapa di jam 8 malam? Karena supaya gue tuh udah ke rumah, udah pulang gitu. Di abis suntik hari kedua, rasanya tuh bloating parah, lihat nih.
Ini sumpah hamil, lihat keras banget, sekeras-keras itu, keras banget. Lihat dari samping tuh, oh my god, bloating parah, sumpah. Semangat. Karena pada saat lo mulai IVF itu dokter tuh udah langsung bilang jam 10 udah mulai tidur, udah jam 10 tuh harus udah tidur gitu. Nah, kenapa? Karena katanya itu ada hormon-hormon di dalam tubuh itu yang akan diproduksi atau diperbaiki itu pada saat gelap. Dan pada saat lo gelap itu lo masih beraktivitas hormon-hormon itu tidak akan diperbaiki. Jadi lo akan miss tuh kayak gitu. Makanya jam 10 itu udah harus tidur gitu. Nah, pada saat lo mulai juga lo harus minum susu. Susu itu namanya susu Good Way. Itu sih gue beli di salah satu e-commerce atau lo bisa juga beli di rumah sakit Bunda. Itu tuh kalau gue nggak salah harganya hampir 1 juta gitu. Nah, pada saat program itu juga lo bisa pilih, lo bisa ikut yang si akupuntur, bisa juga enggak. Nah, gue ngambil yang akupuntur. Akupunturnya itu gunanya apa ya? Itu kan untuk melancarkan semua metabolisme tubuh lo kayak gitu. Nah, gue ngambil paket yang, jadi akupuntur itu satu paketnya 10 kali. 10 kali itu harganya kalau gue nggak salah 3,5 juta. Itu bisa lo pakai untuk lo sendiri atau sama suami. Gue ambil yang barengan sama suami kayak gitu. Jadi pada saat lo lagi yang normal ya seminggu sekali. Tapi pada saat mendekati mau OVU atau ovum pick up itu tuh seminggu langsung 2 kali supaya telurnya tuh juga makin bagus. Jadi semakin banyak telur yang bisa diambil gitu. Nah, oke. Kalau misalkan untuk harga dokter di rumah sakit Bunda itu sekitaran 1 juta. Pada saat hari pertama langsung ambil darah, tes darah itu untuk ngelihat hormon lo, semuanya cek darah lengkap. Terus udah gitu setiap gue itu biasanya masa subur itu perempuan itu kan biasanya di hari ke-14 setelah datang bulan gitu. Jadi menghitung masa subur itu pun jangan salah, harus hitungnya hari pertama itu pada saat darah keluar, bukan yang masih flek-flek udah dihitung. Jadi pada saat yang memang darah keluar itu adalah hari pertama gitu. Nah, biasanya gue itu di hari ke-10 tuh udah mulai masuk masa subur gitu. Biasanya kan beberapa perempuan di hari ke-14 gitu. Nah, biasanya gue di hari ke-10 tuh gue udah udah start gitu. Nah, jadinya kemarin itu gue hanya suntik si suntik-suntikan itu semua sampai hari ke-8 gitu. Jadi hari ke-8 itu stop suntikan terakhir, terus selang 24 jamnya itu di hari ke-10 itu gue suntik si pemecah telur. Nah, si pemecah telurnya itu disuntik juga harus di jam yang sama. Karena nanti di besok harinya, di paginya itu juga adalah menentukan waktu gue untuk di anestesi untuk di OVU gitu. Nah, jadi udah masuk semuanya kemarin pas waktu di USG hari pertama itu telurnya lumayan banyak. Memang gue bukan PCOS gitu. Jadi gue memang selalu ada telur yang matang di setiap harinya. Gue itu kemarin pas hasil OVU itu dapet ada sebenarnya yang diambil itu ada 9 telur, tapi ada 3 yang kosong dan 6 yang ada isinya. Kenapa bisa ada yang kosong? Karena biasanya setiap perempuan itu 1 telur 1 bulan yang akan mateng nih, yang siap untuk dibuahi. Nah, pada saat kita lagi program itu makanya disuntik, makanya kita minum obat hormon itu dipicu supaya supaya lebih dari 1. Jadi bisa ada kemungkinan kemungkinan lebih besar untuk keberhasilan gitu. Nah, kemarin itu jadi gue itu ada 6 hasilnya yang berisi. Nah, proses OVU itu jadi lo disuruh puasa 6 jam, lo ketemu dokter anestesi dulu. Hamin 1-nya lo ketemu dokter anestesi, tuh Hamin 2 gue itu di swab. Kenapa? Karena kalau misalkan karena kan lagi COVID nih gitu, jaga-jaga kita reaktif gitu, makanya kita harus swab. Tapi kalau suami itu harus di rapid aja gitu, tapi rapidnya bukan yang ditusuk jari tapi diambil darahnya gitu. Hasil gue negatif, abis itu next day-nya gue ketemu sama si dokter anestesi. Kenapa? Karena harus ketemu dokter anestesi karena pada saat OVU kita itu akan dibius total. Kenapa harus dibius total? Karena jadi kalau misalkan yang belum tahu, OVU itu adalah lo tidur, lo tahu kan kalau misalkan ke dokter obgyn biasa kita yang tempat tidur ngangkang gitu.
Kita tidur terlentang, kaki ngangkat-ngangkang kayak mau lahiran gitu. Nah, setelah itu dimasukin itu kayak proses panennya kita deh. Abis itu dimasukin kayak stick gitu dengan duri-duri. Kenapa pakai duri-duri? Karena duri-duri itu nanti akan menusuk-nusuk supaya ngejatohin si telur-telur. Jadi kayak inget aja kalau misalkan kayak pohon, lo pengen ngambil buahnya, kan gitu-gituin tuh pakai si sticknya. Nah, kurang lebih prosesnya seperti itu. Nah, kalau kita nggak dibius total, nah itu duri-duri itu kan itu lumayan sakit ya lo untuk menahannya. Nah, makanya akhirnya kita dibius total gitu. Nah, itu juga sebentar banget. Gue kemarin kalau nggak salah cuma setengah jam di dalam ruangan tindakan kayak gitu. Kalau gue sih so far gue nggak ada ngerasa gimana-gimana, karena setelah gue OFU abis itu gue langsung bisa kerja. Karena mungkin masih ada biusnya, tapi pas pada saat malam setelah gue selesai kerja itu tuh ngerasa kayak lo kayak misalkan lagi datang bulan di bawah sini, di bawah pusar lo tuh kayak kram kayak gitu. Tapi abis itu gue memang dikasih sama dokter itu penahan rasa sakit. Abis itu udah nggak ada rasa gimana-gimana, fine semuanya. Nah, akhirnya udah setelah itu OFU berjalan. Biasanya di tangan itu nih seperti di foto ini, di tangan kita itu langsung ditulis tuh nanti ada berapa angkanya. Nah, angka itu menunjukkan telur lu yang didapetin gitu. Kayak tadi gue bilang, gue ada 9 yang diambil tapi ada 3 yang kosong gitu. Nah, setelah itu baru dimasukin lah. Jadi pas gue lagi tertidur, gue lagi di ruang tindakan, lagi ditusuk-tusuk, enak-enakan. Si laki gue, suami gue itu pergi ke men's room. Tahu men's room itu isinya apa? Jadi men's room itu tempat untuk suami memberikan spermanya kayak gitu. Bagaimana caranya? Ya karena gue lagi dibius, otomatis sendiri dong. Kalau sendiri pasti Anda tahu. Nah, itu kalau gue nanya sama suami gue, apa sih isinya di men's room itu? Jadi ada lazy kursi chair gitu atau kayak sofa, terus ada DVD-nya, ada TV box, terus ada kalau nggak salah ada 6 pilihan video. Pokoknya gue lagi tindakannya tusuk-tusuk, si laki dipanggil, oke, tolong diserahkan gitu. Nah, udah selesai semua. So far kalau suami gue spermanya sangat bagus sekali gitu. Jangan ditanyakan karena setiap ke dokter sampai ditawarkan nggak mau donor sperma karena bagus banget dan banyak kayak gitu. Hari ketiga kita akan dikasih tahu sama si orang labnya nih kayak gitu, embriolog gitu. Hari ketiga itu, jadi pada saat lo didapat itu kan langsung si telurnya itu disuntikin atau disuntikin si spermanya dari ditunggu sampai hari ketiga. Ada yang berkembang berapa banyak. Nah, dikasih tahu gue itu dapat 3 embrio, yang 2 good, yang 1 itu moderate kayak gitu. Nah, akhirnya si embriolognya nanya, lo mau nunggu sampai hari yang kelima gak? Karena sebenarnya hari kelima tuh adalah yang sampai tahapan blastosis gitu. Akhirnya gue sama Ryan memutuskan kita nunggu sampai hari kelima yang sampai tahapan si blastosis. Kenapa? Karena sebenarnya kalau sampai hari ketiga itu yang moderate ini bisa naik ke good, atau yang good ini pun bisa menjadi pur kayak gitu. Nah, akhirnya gue hari kelima datang lagi nih ketemu sama embriolog gitu. Nah, akhirnya pas pada saat gue ketemu sama embriolog, ternyata hanya tinggal 1 embrio yang good keadaannya kayak gitu. Jadi justru yang tadinya ini keadaannya, gue itu ada 2 good 1 pur. Nah, yang keadaannya pur ini di hari kelima itu ternyata dia jadi kondisi good kayak gitu. Nah, justru yang good ini malah jadi nggak berkembang, hanya menjadi pokoknya udah jadi pur kayak gitu. Nah, akhirnya kita memutuskan hanya akhirnya emang cuma nggak ada pilihan, hanya 1 embrio ini yang sampai ke blastosis. Apa itu blastosis? Blastosis itu sebenarnya jadi yang emang udah dia mecah kayak gitu. Jadi tuh ada berapa banyak dari satu lingkaran, terus ada berapa banyak gitu kan lingkaran-lingkaran lagi. Nah, itu tuh sampai yang nanti udah ada kelihatannya tuh sampai kelihatan yang sebenarnya kalau misalkan lo tahapin selanjutnya, lo masukin ke lab, itu tuh udah bisa kelihatan jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan kayak gitu. Oke, jadi udah tinggal 1 embrio yang good kondisinya, kita langsung kita freeze gitu. Kita freeze, itu lo bayar 1,9 kalau nggak salah itu untuk 3 bulan freeze, proses freeze. Setelah itu nanti pada saat lo mau embrio transfer itu akan dicairkan gitu, akan dicairkan, dan setelah dicairkan itu semoga
Dokter sih bilang si embriolog itu bilang itu bisa ditransfer kalau misalkan ada lebih dari 50% survivor gitulah pokoknya. Gue sih berdoanya semoga, kata dokter sih biasanya itu 90 sampai 100% survivor gitu ya. Semoga bisa 100% survivornya gitu. Nah, setelah itu gue datang lagi ke dokter Batara. Dokter Batara gue datang untuk cek si si polip. Tapi ternyata dokter Batara bilang, "Oke, gue nggak mau langsung agree dengan si polip atau apa, gue akan cek lagi." Akhirnya dicek itu dengan seperti biasa pakai cocor bebek bla 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 bla. Itu akhirnya dokter Batara tuh masukin cairan ke dalam rahim itu, terus udah gitu sambil dimasukin USG sambil jadi dicek gitu. Nah, kalau menurut dokter Batara itu tidak ada polip, mungkin pada saat itu ada infeksi atau apa. Jadi setelah yang gue terakhir ketemu dokter Batara kemarin, dokter Batara kasih gue antibiotik. Nah, itu untuk diminum sampai nanti gue itu datang lagi ke dokter Batara untuk embrio transfer itu di height next month gitu, di circle yang ke depan berikutnya gitu. Hari kedua seperti biasa itu gue langsung wajib lapor ke dokter Batara. Nah, setelah itu nanti akan suntik-suntik lagi bla 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 semuanya. Terus setelah di embrio transfer pun nanti itu benar-benar harus bed rest. Ada misalkan yang tanya kira-kira udah habis berapa biayanya? So far yang paling termahal itu adalah yang untuk OVU itu ovum pick up. Itu kemarin almost 50 juta hanya untuk itu doang. Kayak gitu, ditambah lagi pas dari pertama datang itu kan lo udah ketemu dokter terus udah gitu lo dikasih obat ini itu. Kurang lebih kalau gue bilang sih udah gitu kan lo tes darah ini itu semuanya kurang lebih itu sampai step sini aja sebelum belum masuk ke step untuk embrio transfer itu udah sampai 100 juta kayak gitu. Nah, cuman memang dari awal gue udah persiapin sih untuk semuanya, puji Tuhan semuanya dilancarin sama Tuhan dari segi kesehatan, dari segi ketemu dokter-dokter yang bagus-bagus, terus udah gitu dari segi keuangan finansial juga puji Tuhan semuanya dicukupin sama Tuhan kayak gitu. Nah, tinggal mungkin kemungkinan akan 2 minggu lagi itu gue akan embrio transfer. Doakan semoga berhasil dan jangan lupa tungguin episode berikutnya. Semoga barengan sama Ryan. Oke, dah.